Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasan Alatas. Kali ini kita akan berbicara tentang salah satu yang jarang orang tahu, tentang rahasia pemanggilan arwah atau ruh orang yang sudah mati. Jadi dalam ritual pemanggilan arwah atau ruh orang yang sudah mati tersebut, digunakanlah seseorang sebagai media. Jadi sebagai media masuknya arwah atau ruh orang yang sudah mati ke dalam orang tersebut. Lalu media tersebut, orang tersebut yang seakan-akan dimasuki arwah atau ruh itu akan berbicara, mewakili ruh orang atau arwah yang sudah mati itu. Ketahuilah bahwa ruh atau arwah orang yang sudah mati itu bukanlah sebenarnya yang masuk ke dalam orang tersebut, melainkan jin korin atau setan korin yang masuk ke dalam orang tersebut. Lalu jadi andai kata ada kasus seperti ini, seorang kakek sudah meninggal, kemudian keluarganya memanggil ruh atau arwah kakek tersebut dan berbicara kepada ruh atau arwah kakek tersebut dengan menggunakan media seseorang. Suaranya mirip seperti kakek tersebut, kemudian kakek tersebut adalah orang yang baik, kemudian kakek tersebut melalui ibaratnya orang tersebut kesurupan roh itu mengatakan bahwasanya, wahai keluargaku, baik-baiklah kalian, berbuat baiklah kalian, begini-begini, misalnya sholat yang rajin, sholat Jumat jangan yang ditinggal. Tapi pada akhirnya dia akan mengatakan satu hal yang membatalkan semua kebaikan itu. Satu hal itu adalah jika ada apa-apa, minta tolonglah kepada kakek. Jika ada apa-apa, panggillah kakek, minta tolonglah pada kakek. Hal ini jatuh pada kesyirikan atau musyrik, yaitu menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah. Jadi kita tidak berdoa kepada Allah, tidak minta tolong pada Allah, tapi seakan-akan dia bisa dimintai tolong. Itu adalah musyrik atau syirik yang membatalkan semua kebaikan yang diperintahkannya. Sesungguhnya ini adalah tipu daya setan. Setan yang masuk itu adalah bernama setan korin atau jin korin. Sekilas tentang setan korin atau jin korin. Korin itu adalah setan yang ditugaskan kepada setiap manusia. Di setiap manusia itu akan mempunyai satu orang korin. Siapakah korin itu? Saya juga punya korin, adalah setan yang bertugas untuk membisikkan kejahatan, membisikkan kemaksiatan. Nah, ketika kita mati, korin kita masih hidup dan dia tahu semua rahasia seluk-beluk kita. Dan ketika kita mati, korin masih hidup. Ketika ada ritual pemanggilan, yang masuk roh atau arwah itu bukan orang sebenarnya, tapi korin dari orang tersebut. Jadi setiap orang punya korin. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun punya korin. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada korin, dan korinnya atau jin korinnya masuk Islam. Tapi beda dengan kita. Korin kita adalah setan semua. Jadi jin yang menyesatkan kita. Jadi korin-korin kita, semua orang punya korin, itu adalah jin. Dan ritual pemanggilan arwah yang dipanggil bukan arwah atau ruh, tapi korinnya. Dan dia perlahan-lahan menyesatkan kita dengan memberikan kesyirikan atau kemusyrikan. Jadi menyekutukan Allah. Pada awalnya dia berkata baik-baik, pada akhirnya dia menyuruh kita kepada syirik atau musyrik. Di bawah ini ada lebih detail lagi tentang jin korin dari Ustadz Zulkifli dan juga ada dalilnya. Silakan dibaca di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum.